Baik, mari Kafirim. Sebelum kita mulai pembelajaran atau pembahasan Torah Parasat Selach Lecha pada Sabat sore hari ini, kita akan terlebih dahulu mengucapkan berkatnya bersama-sama. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok bedivre Torah. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk menempatkan diri kami di dalam setiap perkataan Torah. Di dalam meri dari Mesias kita Yesua, kiranya pembahasan Parasat Selach Lecha pada sahabat ini memberkati kita semua di dalam perjalanan neshama kita. Baik Hafirim, pembahasan Parasat Selach Lecha pada sahabat sore ini saya berikan judul Akhir Perjalanan. Kita akan mulai dari Bamidbar 13 atau Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Dikatakan Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Selach lecha anashim vayaturu et eretz kenaan asher aninoten livne Yisrael. Is echad, lamate avona avotav. Tis lahu kol nasivahem. Hashem berfirman kepada Mose, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Is echad. Semuanya pemimpin di antara mereka. Ini adalah judul dari parasat kita, Hafirim. Bilangan 13 ayat 1 dan 2 ini. Selach lecha. Ayat ini, Hafirim, terjadi ketika Bani Israel sudah ada di perbatasan untuk memasuki tanah perjanjian. Ketika Mose sedang memperhatikan tanah perjanjian, karena mereka sudah ada di perbatasan, Hafirim, lalu bangsa Israel, saya katakan saja Bani Israel, Hafirim, mereka menghampiri Mose dan mereka berkata begini, Mose, apa nggak lebih baik kita utus dulu orang mendahulu kita untuk melihat seperti apa keadaan tanah perjanjian yang Hashem mau berikan kepada kita ini. Kita periksa dulu, kita cek dulu, bagus nggak, baik nggak. Kira-kira seperti itu penjelasan Khazal. Bani Israel yang datang menghampiri Mose dan bilang kepada Mose, kita utus orang dulu yuk Mose, sebelum kita masuk ke tanah perjanjian ini. Kita bisa melihat penjelasan Rasi. Kita mulai dengan Rasi. Rasi menjelaskan begini, Selach lecha, utuslah kamu. Secara literal, Hafirim, ini menyebutkan utuslah untuk dirimu sendiri. Kira-kira diterjemahkan seperti itu. Ini kira-kira terjemahan dari Rasi. Yaitu menurut penilaian kamu sendiri. Aku, Hashem, tidak memerintahkan kamu. Tetapi jika kamu ingin melakukannya, utuslah mereka. Rasi menjelaskan bahwa Hashem sendiri tidak pernah berencana untuk mengutus pengintai masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah keputusan mereka sendiri. Ini adalah keinginan mereka sendiri. Ini adalah kemauan mereka sendiri. Tetapi yang luar biasa, Hafirim, Hashem mengizinkan hal itu. Nanti kita lihat kenapa Hashem mengizinkan hal itu. Elohim mengatakan ini karena orang Israel menghampiri Mose dan berkata, kami akan mengutus orang mendahului kami. Seperti dikatakan di Ulangan 1 ayat 22,
Dan kamu mendekati aku, kamu menghampiri aku, kamu sekalian, kamu semuanya, dan mengatakan, kami akan mengutus orang melihat tanah perjanjian. Ini bahasanya Rashi. Kalau kita melihat bahasanya Midras Rabbah, Bamidbar Rabbah, Bamidbar Rabbah memberikan penjelasan seperti ini. Utuslah orang untuk dirimu sendiri. Meskipun Hakados Baruhu telah berkata kepada Mose, utuslah orang untuk dirimu sendiri, itu bukan keinginan dari Hakados Baruhu. Elohim atau Hashem tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengutus, mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena Hakados Baruhu telah memberitahu mereka tentang kehebatan, keunggulan tanah Israel. Seperti dikatakan di dalam Devarim ulangan 8 ayat 7, karena Hashem Elohimu membawa kamu ke tanah yang baik. Hashem gak pernah memerintahkan. Karena apa? Hashem sudah katakan kepada mereka, tanah itu baik. Lagi pula, ketika mereka berada di Mesir, Hashem telah berkata kepada mereka di Keluaran 3 ayat 8, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan untuk membawa mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan subur. Ini dicatat di dalam Keluaran 3 ayat 8. Hashem benar-benar turun dari tempat kemuliaannya, dan Hashem melepaskan Bani Israel dari tangan orang Mesir, melepaskan mereka dari perbudakan selama ratusan tahun, dan Hashem berjanji untuk membawa mereka ke negeri yang baik dan subur. Dan kitab suci menyatakan di Keluaran 13 ayat 21, dan Elohim berjalan di depan mereka pada siang hari. Jadi apa gunanya mengatakan di Bilangan 13 ayat 2 di Parasat Selach Lecha ini, apa gunanya mengutus orang? Karena Hashem sudah berjanji tanah itu baik. Jadi ngapain lagi? Ini bahasa Bamidbar Rabbah. Hanya saja mereka menginginkan kata-kata ini. Jadi mereka tuh benar-benar ingin memuaskan keinginan mereka untuk satu hal. Alasan mereka mengutus orang untuk mengintai tanah perjanjian. Inilah yang dikatakan Ezra. Di dalam Nehemia 9 ayat 17 dikatakan mereka tidak mau mendengarkan dan tidak memperhatikan keajaiban-keajaibanmu. Ini dikatakan Bamidbar Rabbah. Mereka itu sebenarnya ini yang menjadi persoalannya. Mereka tidak mau mendengarkan dan tidak memperhatikan keajaiban-keajaiban mujizat yang sudah terjadi, yang sudah mereka alami sepanjang perjalanan mereka dari Mesir sampai ke Sinai, bahkan sampai di perbatasan tanah perjanjian. Sekarang dikatakan di Bilangan 10 ayat 33, dan tabut perjanjian Elohim berjalan di depan mereka. Ketika tabut perjanjian berjalan di depan mereka, hadirin, itu ada kekuatan, ada penyertaan, ada mujizat Hashem menyertai mereka. Perkataan tabut perjanjian Elohim berjalan di depan mereka ini menggambarkan sesuatu yang dahsyat, yang kuat, yang luar biasa. Namun mereka berkata di dalam Ulangan 1 ayat 22, mari kita mengutus orang di depan kita. Mereka menggantikan kekuatan tabut dengan kekuatan manusia. Mari kita utus orang
di depan kita untuk menjelajahi negeri itu untuk kita. Sederhananya, mereka tidak percaya. Dan dengan cara yang sama, David berkata, di Mazmur 78 ayat 10, ini yang saya warnain ini Khaverim pegang, Khaverim ingat Khaverim ya. Ini pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas. Poin-poin akan kita bahas Khaverim. Ya. Dan mereka menolak untuk mengikuti Tauratnya. Itu yang dinyatakan oleh David Hamelech. Dan mereka menolak untuk mengikuti Tauratnya Hashem. Mereka bukan saja tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan mujizat yang sudah terjadi, tapi pada intinya mereka nggak percaya. Dan mereka menolak untuk mengikuti Tauratnya Hashem. Menolak untuk mengikuti Tauratnya Hashem. Itu di garis bawah ya Khaverim. Lebih lanjut, Bamidbar Rabbah memberikan komentarnya. Rabi Joshua berkata, dengan apa mereka dibandingkan? Mereka dibandingkan dengan seorang raja yang menjaminkan bagi putranya seorang istri. Jadi ada seorang raja, dia sudah menyiapkan seorang calon istri kepada putranya. Ya, seorang wanita yang cantik, bahkan putri dari orang tua yang baik, yang kaya, yang terhormat. Lalu raja berkata kepada putranya begini, "Nak, aku telah memberikanmu seorang istri yang cantik, putri dari orang tua yang baik, yang kaya, yang terhormat. Luar biasa, tidak ada yang seperti dia di seluruh dunia." Tapi anaknya bilang begini, "Biarkan aku pergi menemuinya." Karena apa? Karena dia tidak mempercayai ayahnya. Dia tidak mempercayai raja. Segera situasi menjadi semakin sulit bagi ayahnya dan itu buruk baginya. Ayahnya berkata, apa yang harus saya lakukan? Jika saya mengatakan kepadanya saya tidak akan menunjukkannya, anaknya bilang begini, pasti jelek. Karena itulah ayah nggak mau tunjukkan kepada saya, pasti dia jelek. Akhirnya ayahnya berkata kepada putra begini, ya sudah kamu lihat saja. Kamu lihat supaya kamu tahu bahwa aku tidak menipu kamu. Tapi wanita itu tidak akan pernah menjadi istrimu. Ini gambarannya, gambaran yang diberikan oleh Bamidbar Rabbah. Inilah bahasanya Midras, Kafirim. Ini bahasanya Midras. Oke, baik. Sekarang kamu boleh lihat supaya kamu yakin kalau aku tidak bohong. Tapi wanita itu tidak akan pernah menjadi istrimu. Sekarang juga Hakados Baruch Hu berkata kepada Israel, negeri itu baik, berlimpah dengan susu dan madu. Tapi mereka nggak percaya sama Elohim. Mereka tidak percaya sama Hakados Baruch Hu. Mereka berkata di Ulangan 1 ayat 22, mari kita utus orang mendahului kita. Hakados Baruch Hu berkata, jika aku mencegah mereka, nah ini alasan kenapa Hashem akhirnya memfasilitasi mereka. Jika aku mencegah mereka, mereka akan berkata, pasti negeri itu jelek. Pasti negerinya nggak bagus. Kenapa Hashem tidak mengizinkan kita? Itulah sebabnya dia tidak menunjukkannya kepada kita. Pasti negerinya jelek. Jadi sama seperti gambaran putra mahkota tadi, Kafirim. Nah, akhirnya sama. Sesungguhnya mereka hanya akan melihatnya. Karena aku bersumpah bahwa tidak seorang pun dari mereka akan masuk ke dalamnya. Akan lihat saja, Kafirim. Melainkan hanya anak-anak mereka. Anak-anak mereka lah yang akan masuk dan mewarisi negeri yang baik itu.
Inilah kita melihat hadirin kebesaran kasih anugerah kemurahan dari Hashem Elohe Abraham, Ishak dan Yakov. Meskipun Hakados Baruhu tahu mereka itu mempunyai rencana yang busuk, mempunyai rencana yang jahat. Tapi demi otoritasnya, demi kedaulatannya, demi namanya, dia mengizinkan mereka melakukan itu. Hashem berkata kepada Mose begini, engkau tahu, negeri itu baik, negeri itu luar biasa. Tapi karena kalian tetap teguh dengan keinginan kalian, maka demi hidupmu, kata Hakados Baruhu kepada Mose, demi hidupmu, aku memberikan peluang, memberikan kesempatan kepadamu untuk melakukan kesalahan. Nah, jadi ini Haverim, apa yang dijelaskan oleh Bamidbar Rabbah. Tapi Hashem tetap begini Haverim. Baik, utus orang untuk mengintai negeri itu. Utus para pemimpin. Jangan utus orang yang sembarangan. Utus para pemimpin di antara kamu, pemimpin setiap suku. Nah, ini latar belakangnya Haverim ya, sehingga terjadi hal ini. Ini sudah kita bahas di tahun-tahun kemarin Haverim. Saya hanya mengulang-mengulang sedikit Haverim supaya pembahasan kita nanti bisa ada gambarannya Haverim ya. Dan kita lihat di dalam Bamidbar, bilangan 13 ayat 32. Dikatakan, Vayotsi'u dibat haaretz asher taru ota loel bani Israel. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Kata Ibrani yang dipergunakan di sini adalah Vayotsi'u. Menyampaikan kabar busuk. Dikatakan negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Kembali kita melihat rasi Haverim. Untuk bisa melihat makna atau penjelasan rasi tentang negeri yang memakan penduduknya. Rasi menjelaskan begini Haverim. Di setiap tempat yang kami lewati, jadi ketika para pengintai ini masuk ke tanah perjanjian, dimanapun mereka lewat Haverim, mereka melihat tuh orang Kanaan lagi nguburin orang-orang mati. Mereka ke tempat ini, mereka lihat, di sini ada orang mati dikuburkan. Lalu mereka pindah ke tempat lain, di situ juga ada orang mati dikuburkan. Mereka ke tempat, jadi setiap tempat yang mereka singgahi, mereka melihat orang Kanaan itu mengubur orang-orang yang mati. Jadi mereka berpikir begini, wah, ternyata negeri ini nggak baik ya. Negeri ini memakan penduduknya. Kita melihat banyak orang yang mati. Rasi menjelaskan begini, Haverim. Tetapi pada kenyataannya Hakados Baruhu melakukan ini demi yang terbaik. Ya, Hakados Baruhu sengaja menyebabkan banyak kematian ketika mereka mengintai Haverim. Maksudnya apa? Untuk menyibukkan orang Kanaan dengan perkabungan sehingga mereka tidak memperhatikan para pengintai. Ini penjelasan rasi. Sangat pesat, begitu literal, bisa kita terima. Jadi Hashem, Hakados Baruhu sengaja membuat banyak orang Kanaan meninggal. Jadi mereka tuh sibuk nguburin, mereka sibuk berkabung, mereka sibuk berduka cita, sehingga mereka tuh nggak berkeliaran. Mereka hanya di rumah-rumah dalam perkabungan, dalam kesedihan. Jadi mereka nggak banyak di luar, sehingga ini memberikan keleluasaan kepada para pengintai untuk mereka bisa bergerak. Mereka bergeraknya leluasa karena tidak terlalu banyak orang di luaran gitu. Mereka adanya di rumah-rumah lagi berkabung, mereka ada di kuburan lagi nguburin.
Hashem melakukan ini demi yang terbaik. Tangkap lagi Kafirim. Tangkap lagi perkataan ini. Ya, Hashem melakukan ini demi yang terbaik untuk Bani Israel. Jadi ini yang terjadi Kafirim. Tapi hal ini disalah mengerti oleh para pengintai dan mereka vayotsiu. Mereka menyebarkan kabar buruk tentang negeri itu. Kalau kita melihat penjelasan Ibn Ezra, dan mereka menyebarkan berita buruk tentang negeri itu, vayotsiu dibat haaretz. Kata yang dipergunakan adalah vayotsiu. Dan mereka menyebarkan berita buruk. Artinya begini Kafirim. Ini komentarnya Ibn Ezra dikatakan. Dan mereka menyebarkan kebohongan. Itu arti penggunaan dari kata Ibrani vayotsiu. Artinya adalah mereka tuh di sini dibandingkan dengan Yosef, Kafirim. Ya, supaya kita bisa melihat perbandingannya, Ibn Ezra membandingkan dengan Yosef. Ketika Yosef diperintahkan oleh Yaakov Avinu untuk memeriksa saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan ternak, Yaakov bilang begini, kamu lihat saudara-saudaramu dan sampaikan kabar tentang mereka. Kata yang dipergunakan di situ adalah Vayave Yosef et dibatamra. Dan Yosef membawa laporan jahat tentang mereka. Jadi Yosef, berita itu Yosef pegang dan Yosef berikan kepada ayahnya. Dibawa khusus kepada ayahnya. Nah, kalau para pengintai Kafirim, bukan dibawa tapi disebar. Berita buruk itu disebar Kafirim. Jadi Kafirim bisa lihat perbandingannya. Disebar. Kalau Yosef hanya membawa khusus kepada ayahnya, enggak kepada siapa-siapa. Yang tahu itu hanya ayahnya. Karena dibawa khusus kepada ayah. Tapi para pengintai ini di-spread out gitu Kafirim, disebar gitu. Jadi mereka menyebarkan kebohongan. Nah, Nachmanides, Ramban, memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Jadi begini, pada awalnya ketika 12 pengintai ini berbicara di hadapan Mose dan Harun, mereka bilang begini, "Ya Mose, Harun pemimpin kami sudah melihat negeri itu. Memang negeri itu berlimpah dengan susu dan madu." Perhatikan Kafirim. Ketika mereka berbicara dengan Mose, dengan Harun, perkataan mereka itu masih diatur Kafirim. Masih dijaga. Memang negeri itu berlimpah dengan susu dan madu, tapi penduduknya ganas. Nah, waktu mereka laporan itu, penduduknya ganas. Nah, itu di counter sama Kaleb dan Yosua. Kaleb bilang begini, benar, tapi kita bisa mengatasinya. Nah, ketika di counter begitu Kafirim, ini sudah mulai memberikan keraguan-raguan kepada Bani Israel. Bani Israel sudah mulai dengar nih, oh negerinya baik, tapi penduduknya raksasa, penduduknya ganas. Tapi Kaleb sama Harun bilang, oh nggak apa-apa, kita masih bisa ngatasi kok. Jangan takut, jangan ragu. Nah, ini sudah mulai menimbulkan chaos nih Kafirim. Ya, sudah mulai menimbulkan keributan di antara Bani Israel. Nah, melihat kondisi seperti itu Kafirim,
para pengintai mereka ambil kesempatan. Kemudian para pengintai menyebarkan berita jahat itu di depan orang-orang sendiri. Langsung di depan seluruh Bani Israel mereka sebarkan berita buruk, berita kebohongan. Ya, Eben Ezra katakan mereka menyebarkan kebohongan. Ya, seperti ada tertulis, negeri yang telah kami lewati untuk memata-matainya adalah negeri yang memakan habis penduduknya. Dan seterusnya. Sampai mereka menyebabkan seluruh umat mengeluh. Inilah arti dari ayat yang mengatakan, dan mereka kembali dan membuat semua jemaat menggerutu padanya dengan membawa laporan jahat terhadap negeri itu. Nah, sekarang ada poin-poin yang Khawarim perhatikan. Poin-poin yang sudah kita dapat, Khawarim. Ya, satu, kita lihat ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tauratnya. Tidak percaya kepada Hashem, tidak mengikuti Tauratnya. Orang-orang yang menyebarkan kebohongan. Nah, sekarang kita masuk pembahasannya lebih dalam, Khawarim. Ya, tadi kita sudah lihat pengantarnya dari parasat ini, parasat Selach Lecha ini. Dan sekarang kita mau membahas lebih dalam. Tujuan mereka adalah Eretz Israel. Kita bisa baca di dalam Shemot, di dalam Keluaran 6 ayat 8. Dikatakan, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakov, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Hashem. Dari ayat ini, Khawarim, kita dapat memahami bahwa tujuan mereka adalah Eretz Israel. Ketika Hashem melepaskan mereka dari perbudakan Mesir dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dengan mujizat, dengan tulah, dengan kehebatan, dengan kedahsyatan, Hashem sendiri turun dari tahtanya untuk melakukan semua mujizat itu, bahkan mujizat di Laut Suf, hanya untuk membawa mereka ke suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu yang sudah Hashem janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakov. Itu adalah Eretz Israel. Itu tujuan mereka, Khawarim. Tangkap, Khawarim, ya. Tujuan mereka adalah Eretz Israel. Saya memberikan perbandingan para pengintai ini, Khawarim, dengan Moshe Rabbeinu. Orang bijak kami membuat komentar serupa tentang Moshe Rabbeinu. Ikhtisar kehidupan Mose mencakup pencapaian yang tidak mungkin dicapai oleh manusia manapun. Saya ulangi lagi. Ikhtisar kehidupan Mose mencakup pencapaian yang tidak mungkin dicapai oleh manusia manapun. Seperti memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, membelah laut, dan menghabiskan 40 hari bersama Hashem untuk menerima Taurat tanpa makan atau minum. Pencapaian Mose, levelnya Mose, itu tidak bisa dikejar oleh manusia lain. Namun, perhatikan. Namun, Gemara mengatakan Mose memohon kepada Hashem untuk mengizinkannya memasuki Eretz Israel. Sehingga dia bisa melakukan mitzvot yang unik di tanah Israel. Lihat, Khawarim, Mose yang levelnya dikatakan di sini tidak mungkin dicapai oleh manusia manapun. Dia masih begini, Khawarim. Dia masih memohon kepada Hashem untuk mengizinkannya memasuki Eretz Israel. Sekarang pertanyaannya, Khawarim, ada apa dengan para pengintai yang justru kebalikannya? Justru
menolak untuk memasuki area Israel. Level mereka jauh dari levelnya Mose. Mose yang sudah levelnya segitu, hadirin, merengek sama Hashem, berdoa sama Hashem. Istilahnya merengek, hadirin. Saya kasih kalimat merengek. Minta supaya bisa diizinkan masuk ke area Israel. Karena kita tahu bahwa Mose nggak diizinkan masuk. Ya, karena dosa dengan air yang mengeluarkan batu, batu yang mengeluarkan air, terbalik ya kafirimnya. Dosa dari air itu kafirim Mose nggak boleh masuk. Tetapi Mose terus minta sama Hashem untuk diizinkan masuk. Sementara mereka sudah ada di perbatasan, tinggal nyebrang masuk ke tanah perjanjian, malah mereka menolak untuk masuk. Artinya apa kabar? Mereka benar-benar menolak kehendaknya Hashem, karena tujuan mereka adalah area Israel. Mose tahu tujuan Hashem itu adalah area Israel. Makanya ketika Hashem katakan kamu tidak bisa masuk, berarti dia tidak bisa mencapai finishnya, nggak bisa mencapai goalnya. Dan dia minta sama Hashem, kenapa saya nggak bisa masuk ke tujuannya? Sementara para pengintai justru dengan keinginan mereka sendiri, dengan yeser hara mereka sendiri, justru mereka tidak mau masuk ke garis finishnya, tanah perjanjian, area Israel. Ini saya kasih pemikiran ya. Ini cuma pemikiran, kafirin. Anggaplah apa yang para pengintai katakan itu benar. Anggaplah benar-benar kalau penduduk negeri itu tuh tanah itu memakan penduduknya. Ya, taruhlah apa yang mereka alami itu benar. Bahkan apa yang mereka lihat adalah kenyataan. Tapi gini kabar, mereka seharusnya tetap tunduk pada otoritas Hashem yang memberikan negeri itu dengan sumpah kepada leluhur mereka bahwa negeri itu adalah negeri yang baik dan berlimpah dengan susu dan madunya. Sebab kenapa kabar? Sebab kesanalah tujuan mereka. Dan di sanalah Hashem akan menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Sekali lagi kabar, bahasa sederhananya, taruhlah apa yang mereka lihat itu benar. Semua yang mereka saksikan, semua yang mereka lihat itu benar. Orangnya tinggi besar, yang tanahnya begini-begini, menakutkan. Taruhlah benar. Seperti itu. Tetap kafirin, sekalipun apa yang mereka lihat benar, mereka seharusnya tetap tunduk pada otoritas Hakadosh Baruch Hu. Sebab Hashem lah yang berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikan tanah yang baik. Tanah yang subur, yang berlimpah dengan susu dan madu. Harusnya mereka tunduk sama otoritas Hashem. Kenapa? Sebab kesanalah tujuan mereka. Sebab kesanalah tujuan mereka. Sekali lagi, sebab kesanalah tujuan mereka. Tujuan mereka adalah area Israel. Apapun yang terjadi, apapun situasinya, apapun kondisinya, tujuannya adalah area Israel. Karena di sanalah Hashem akan menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Sehingga Mose Rabenu merengek sama Hashem. Mose tahu Hashem tidak mungkin memberikan sesuatu yang mencelakakan. Ada sesuatu yang dahsyat di sana. Sekalipun perjalanan untuk mencapai ke sana itu enggak mudah.
Nah, ini pemikirannya Hafirim ya. Baik Hafirim, kita lanjutkan lagi Hafirim. Sekarang kita melihat keputusan untuk tetap tinggal di padang belantara bukanlah keputusan yang baik dan menguntungkan, karena itu bukanlah tujuan Hashem. Sekali lagi Hafirim, keputusan untuk tetap tinggal di padang belantara bukanlah keputusan yang baik dan menguntungkan. Karena apa Hafirim? Karena itu bukanlah tujuan Hashem. Sekarang balik kepada kita. Tujuan kita adalah rumah Israel. Nah, ini menarik Hafirim. Ya, sekarang kita masuk ke bagian kita. Tadi saya sudah memberikan gambarannya, dan sekarang kita melihat tujuan kita. Tujuan kita adalah rumah Israel. Sama seperti Israel keluar dari Mesir dengan tujuan memasuki Eretz Israel, demikian pun kita yang sudah keluar dari sistem kepercayaan lama yang berasal dari bangsa-bangsa. Perhatikan Hafirim, tujuan kita adalah untuk dicangkokkan ke rumah Israel. Itu tujuan kita Hafirim. Sekali lagi Hafirim ya, sama seperti Israel keluar dari Mesir dengan tujuan memasuki Eretz Israel, demikian pun kita yang sudah keluar dari sistem kepercayaan yang lama yang berasal dari bangsa-bangsa, tujuan kita adalah untuk dicangkokkan ke rumah Israel. Ada beberapa sumber yang saya tulis di sini Hafirim. Yang pertama adalah Kejadian 12 ayat 3, itu berbicara tentang Abraham Avinu. Hashem mengatakan bahwa olehmu semua bangsa akan diberkati, olehmu semua bangsa akan dicangkokkan. Ada dasarnya Hafirim, kenapa kita mempunyai tujuan untuk ke Eretz Israel, ke rumah Israel. Juga di dalam Roma, ya Roma 11 itu berbicara tentang dicangkokkan. Saya hanya berikan sumber-sumber ayatnya Hafirin, supaya hanya memberikan kepada kita bahwa tujuan kita ini ada dasarnya. Dasar itu adalah Kejadian 12 ayat 3. Juga Roma 11 ya ayat 17 sampai 26. Ayat 25-26 dikatakan begini. Sebab saudara-saudara, kamu tahu, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah dicangkokkan. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis dari Sion. Akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yaakov. Juga Efesus 2, ini juga dasar dari pemikiran ini Hafirim, dasar dari kebenaran ini. Efesus 2 Hafirim itu berbicara tentang perkataan Rav Saul. Rav Saul katakan bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi itu tidak memiliki apa-apa. Ya, Efesus 2 ayat 11 katakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, orang-orang non-Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Mesias, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Elohim di dalam dunia. Tetapi sekarang
Di dalam Mesias Yesua, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Mesias. Dan dikatakan di ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Elohim. Nah, perhatikan Kak Firim. Saya minta Kak Firim lebih memperhatikan lagi di bagian ini Kak Firim. Karena saya banyak quote pengajaran Rabbi Sapira di bagian ini Kak Firim. Rabbi Sapira mengajarkan begini. Banyak non-Yahudi yang mengaku bahwa mereka sudah bergabung kepada rumah Israel. Bahkan banyak orang-orang non-Yahudi mengatakan bahwa mereka sudah kembali kepada Torah. Tetapi sayangnya, mereka menolak Torahnya orang Yahudi. Rabbi Sapira mengatakan begini, Torah itu cuma satu. Tidak ada duanya, tidak ada Torah yang lain. Torah itu cuma satu, Torah yang diberikan Hashem kepada Israel melalui tangannya Mose. Ya, biat Mose. Satu Torah dan satu interpretasi itu diberikan Hashem kepada orang Yahudi. Satu Torah, satu interpretasi. Ini berbicara tentang Torah lisan dan Torah tertulis. Torah tertulis dan Torah lisan yang menjelaskan Torah tertulis. Nah, Rabbi Sapira mengatakan begini, sangat disayangkan banyak orang yang menyebutkan dirinya kembali ke Torah, tapi mereka menolak Torahnya orang Yahudi. Maksudnya apa? Mereka tidak menerima keseluruhan Torah. Mungkin mereka menerima Torah, tapi Torah tertulis. Torah lisannya, mereka nggak mau. Mereka memakai pengertian mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu, Hafirim, Rabbi Sapira bilang begini, otoritas spiritual mana yang akan saudara ikuti? Ketika saudara mempunyai kerinduan untuk dicangkokkan ke rumah Israel, tentunya ada otoritas di sana, Kafirim. Nah, ketika kita keluar dari sistem kepercayaan yang lama dan kita dicangkokkan ke rumah Israel, pertanyaannya begini, otoritas spiritual mana yang akan saudara ikuti? Rumah Abraham, rumah Ishak, rumah Israel, atau saudara akan mengikuti sistem saudara sendiri, sistem apapun, sistem manapun. Nah, di sini saya juga memberikan beberapa dasarnya, Kak Firim. Otoritas yang ada di rumah Israel. Roma 3 ayat 1 sampai 4. Dikatakan begini. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab orang Yahudilah yang dipercayakan firman Elohim. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Elohim? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Elohim adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Matius 23. Matius 23 ini berbicara tentang perkataan Yeshua Rabbeinu sendiri kepada para Talmidim. Ini ayat yang Hafirim sangat ingat ya.
Yeshua katakan begini, maka berkatalah Yeshua kepada orang banyak dan kepada Talmidim, murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Mose. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ini otoritasnya, kafirin. Satu lagi, Ulangan 17. Ulangan 17 mengatakan begini, kafirin. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Hashem Elokimu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta keputusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Ayat 10, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Hashem. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Jadi kalau ada urusan soal pertikaian, urusan soal, pokoknya urusan soal hari-hari, bahkan urusan soal ibadah, urusan soal avoda dan lain sebagainya, kafirin, ada otoritasnya. Mereka harus pergi ke hakim-hakim yang sudah ditunjuk oleh orang Israel sendiri. Ada satu konsep, kafirin, ada satu konsep yang kita harus pahami, bahwa oral Torah itu, kafirin, itu diberikan kepada orang Israel untuk mengembangkannya. Jadi untuk memutuskan segala perkara itu bukan urusannya Hashem sebenarnya. Yang menyangkut oral Torah itu benar-benar diberikan kepada bangsa Israel untuk mereka yang memutuskannya dengan cara mereka. Tetapi kafirin, perhatikan, Torah itu adalah kerjasama antara Hashem dan Bani Israel. Maksudnya begini, kafirin, adalah kerjasama. Salah satu contohnya begini. Ketika ada seseorang yang menghujat nama Hashem, mereka nggak bisa mutusin. Mereka bilang begini, tahan dulu dia, kita tunggu apa keputusan Hashem. Lalu Hashem putuskan. Kerjasama itu begini, kafirin. Ada unsur manusia dan ada unsur Hashem. Jadi ketika bangsa Israel mereka memutuskan oral Torah, orang bertanya begini, apakah itu keputusan manusia? Bukan. Itu keputusan manusia dan keputusan Elohim. Sebab di dalam hal ini Elohim dan manusia bekerja sama. Ini konsep yang gamblangnya aja lah, kafirin, ya. Belum terlalu dalam, tapi saya kasih gambaran yang luarnya saja. Ada kerjasama antara, ini juga saya baru dapat dari Rabbi Bernstein. Jadi ingat kata Rabbi Bernstein, ini ada kerjasama antara Elohim dan manusia. Jadi ketika Bani Israel memutuskan sesuatu berdasarkan Torah, apakah itu keputusan manusia? Bukan. Itu keputusan manusia dan keputusan Elohim juga ada di sana. Makanya kenapa posisi mereka itu penting, kafir. Makanya kenapa mereka adalah pemimpin tertinggi di dalam masyarakat orang-orang Yahudi. Karena mereka yang memegang otoritas dari
Hakadosh Baruch Hu sendiri. Nah, kita yang keluar dari sistem kepercayaan lama yang dicangkokkan kepada rumah Israel, kita harus tahu otoritas spiritual mana yang harus kita ikuti. Ini yang dikatakan oleh Rabbi Shapira. Dan yang cukup powerful, kabarim. Ini saya quote dari Taking Rivka's Journey, lesson 6. Ini yang powerful. Saya baca pelan-pelan dan kabarim dengar baik-baik. Tantangan saya kepada saudara semua hari ini, kata Rabbi Shapira, bahkan jika Ishak salah, bahkan jika Yudaism salah, bahkan jika Yudaism tidak benar dalam interpretasi ini atau itu, tunduklah pada otoritas dan interpretasi dari rumah Israel. Kenapa? Karena kesitulah saudara akan kembali. Ini powerful, kabarim. Ini perkataan Rabbi Shapira, very, very powerful. Pemikiran ini yang saya ambil tadi, kabarim. Saya ulangi lagi. Rabbi Shapira bilang begini, saya tantang saudara hari ini. Bahkan jika Ishak salah, atau jika Yudaism salah, bahkan jika Yudaism tidak benar atau salah dalam interpretasi ini atau itu, tunduklah pada otoritas dan interpretasi dari rumah Israel. Kenapa? Karena kesitulah saudara akan kembali. Dalam artian begini, kabarim, kita harus tahu tujuan kita di mana. Dan kita harus tahu ketika kita menuju ke sana, otoritasnya itu ada di mana. Ada di siapa. Ini powerful loh, kabarim. Ishak Sabra bilang, oke, taruhlah Ishak salah. Taruhlah Yudaism salah. Taruhlah Yudaism tidak benar interpretasinya. Yang ini salah, yang itu salah. Tapi, perhatikan. Kamu harus tetap tunduk pada interpretasi dari rumah Israel. Tadi saya sudah kasih gambaran, kabarim. Kerjasama antara manusia sama Hakadosh Baruch Hu sendiri. Itu yang terjadi di dalam Yudaism. Tidak ada yang namanya keputusan manusia, kabarim. Semuanya ada unsur Elohim di sana. Karena apa? Kerja sama antara manusia dan Elohim. Dan yang menarik, kabarim, ini yang saya kasih warna kuning. Karena kesitulah saudara akan kembali. Mau muter-muter kemanapun, kabarim, muter gurun pasir sampai 40 tahun, akhirnya akan harus ke sana juga, kabarim. Endingnya, ujungnya, kabarim, bukan endingnya ya, ujungnya, tujuannya, kabarim, tetap ke sana baliknya. Nggak kemana-mana. Nah, dapatkah saudara membayangkan kembali ke rumah Israel dan kemudian berkata, saya benci rumah ini, saya menolak rumah ini? Nggak mungkin, kabarim. Oleh karena itu, salah satu atribut dari Rivka Remnan adalah tunduk pada otoritas ini. Nah, ini salah satu poin dari pembahasan parasat Selach Lecha pada sahabat ini, kabarim. Tunduk pada otoritas. Kenapa? Agar kita dapat membawa pesan kesempurnaan, pesan keutuhan yang dibutuhkan oleh Ishak. Ini juga saya quote dari pelajaran ke-6 dari Taking Rivka's Journey. Nah, sekarang kita akan lihat Bamidbar bilangan 13 ayat 22, kabarim. Dikatakan, Vaya alu Negev, Vaya vo'at
Hebron, Vasham, Khiman, Sesai, Vetalmai. Mereka berjalan melalui tanah Negev, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai. Ini keturunan-keturunan enak, orang-orang raksasa semua, kafirin. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Kenapa saya quote ini, kafirin? Ini menarik nih. Pembahasan Midras di sini menarik, kafirin. Bamidbar Raba menjelaskan begini. Dan mereka pergi ke Negev, dan mereka sampai di Hebron, dan Ahiman, Sesai, dan Talmai ada di sana. Yang sangat kuat. Sangat hebat, sangat perkasa. Sebagaimana dinyatakan di dalam Ulangan 9 ayat 2, yang telah kamu kenal dan tentang mereka kamu telah dengar. Di Bilangan 13 ayat 22. Sekarang, Hebron dibangun 7 tahun sebelum Zoan di Mesir. Apa maksud dari ayat ini? Bamidbar Raba menjelaskan begini. Ayat ini untuk memberitahukan keunggulan Eret Israel. Bahwa, perhatikan kafirin, lahan Eret Israel yang paling buruk, yang terburuk itu lebih baik daripada tanah Mesir. Ini benar-benar membantah semua kebohongan dari para pengintai. Bamidbar Raba menjelaskan kafirin bahwa lahan yang terburuk dari Israel itu lebih baik daripada tanah Mesir. Bagaimana dengan lahan yang terbaiknya? Lalu apa hubungan dengan pembahasan kita? Perhatikan kafirin. Mungkin saja kafirin. Saya katakan mungkin saja mitzvah yang kita lakukan nggak sepopuler apa yang pernah kita alami di sistem kepercayaan kita yang lama. Mungkin avoda kita nggak seheboh yang pernah kita alami. Mungkin kita tidak ada yang namanya ibadah kebangunan rohani, kesembuhan ilahi, dan segala macam. Mungkin mitzvah kita biasa-biasa saja. Cuman bangun pagi, mode ani, anetilat. Mungkin biasa, kafirin. Tapi perhatikan, kafirin. Apa yang kelihatannya biasa, apa yang kelihatannya jelek dari Eret Israel itu lebih baik dari apa yang ada di tanah Mesir. Itu yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Ini pandangan dari Bamidbar Raba. Mungkin apa yang kita lakukan cukup simple, cukup biasa. Tidak heboh, tidak populer, kafirimnya. Bahkan mungkin tidak banyak dikenal. Sesuatu yang simple, sederhana. Tapi saya mau katakan berdasarkan Bamidbar Raba di sini, kafirim. Apa yang kelihatannya sederhana, apa yang kelihatannya kecil, apa yang kelihatannya tidak heboh. Tetapi ketika itu datang dari Eret Israel, datang dari umat pilihnya Hasem, itu lebih baik daripada apa yang ada di luar sana. Chofet Chaim memberikan tulisannya begini, kafirin. Diberkatilah Hashem Elohim Israel yang telah memisahkan kita dari semua bangsa dan memberi kita Torahnya dan membawa kita ke tanah suci sehingga kita pantas memenuhi semua mitzvotnya. Satu-satunya niatnya adalah apa, kafirin? Satu-satunya niat Hashem adalah untuk kebaikan kita saja. Sehingga melalui ini kita menjadi kudus baginya. Ini perkataan-perkataan yang cukup powerful, kafirin.
Israel dipisahkan, dibawa ke Eretz Israel, sehingga mereka pantas memenuhi semua mitzvotnya Hasem. Satu-satunya niat Hasem adalah untuk kebaikan kita, sehingga melalui hal ini kita menjadi kudus baginya. Seperti tertulis di dalam Bilangan 15 ayat 40. Agar kamu mengingat dan melakukan semua mitzvotku dan menjadi kudus bagi Elokimu. Pertanyaannya, Kafirin, pertanyaannya. Ada enggak sesuatu di luar mitzvot Hasem, ketika kita melakukannya, itu membuat kita menjadi kudus di hadapan Elohim? Itu pertanyaannya, Kafirin. Ada nggak sesuatu di luar mitzvotnya Hasem, sistem apapun, Kafirin, di luar mitzvotnya Hasem, ketika kita melakukannya, kita menjadi kudus? Itu yang harus ditanyakan kepada setiap kita. Mitzvotnya Hasem, sekalipun itu hal yang sederhana, Kafirin, tetapi dikatakan melalui mitzvot itu, melalui kinerja dari mitzvot, kita menjadi kudus bagi Elohim kita. Selanjutnya, Kafirin, dan agar kita memiliki kekuatan untuk menerima pengaruh kebaikannya dan kelimpahan kasih setianya, di mana, Kafirin? Dalam dunia ini dan di dunia yang akan datang, dalam olam hazeh dan olam haba. Kekuatan mitzvot itu, Kafirin. Makanya kenapa Mose merengek sama Hasem. Mose tahu ada kekuatan yang luar biasa. Mose itu kan seorang nabi, Kafirin. Maksudnya dia memiliki kemampuan untuk melihat secara profetik. Maka harusnya itu menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa Mose begitu inginnya? Saya ulangi lagi, Kafirin. Lihat ini, Kafirin. Dan membawa kita ke tanah suci sehingga kita pantas memenuhi semua mitzvotnya. Ada hubungan dengan Eretz Israel di sana, Kafirin. Dan agar kita memiliki kekuatan untuk menerima pengaruh kebaikannya dan kelimpahan kasih setianya di dalam dunia ini dan di dunia yang akan datang. Seperti tertulis di dalam Ulangan 10 ayat 12-13. Apakah yang Hasem minta darimu selain dari berpegang pada perintah dan ketetapan Hasem yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu? Itu dia, Kafirin, ya. Kita lanjutkan lagi, Kafirin. Baik, 40 tahun mengembara di padang gurun. Bamidbar 14 ayat 34. Bemispar hayamim asher tartem et haaretz arba'im yom lashana tizau et avonotechem arba'im shana vidatem et tenuati. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Yom lashana. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. 40 tahun mengembara di padang gurun. Oke, baik, Kafirin. Kita masuk lagi pembahasan yang penting nih, Kafirin. Ini menjadi judul pembahasan Parashat Selach Lecha ini, Kafirin. Perjalanan tanpa akhir. Saya kasih judul akhir perjalanan. Harusnya saya kasih tanda tanya di situ, Kafirin, ya. Perjalanan tanpa akhir. Ini sebenarnya kalimat
metafor Hafirim, ya. Perjalanan tanpa akhir ini sebenarnya kalimat metafor. Apa ada perjalanan tanpa akhir? Bisa iya, bisa enggak, Hafirim. Karena apa? Ini metafor. Baik, Hafirim, kita lanjutkan. Perjalanan neshama adalah perjalanan tanpa akhir. Ini juga bahasa metafor, Hafirim. Jadi Hafirim harus mencerna ini dari pengertian metafor. Perjalanan neshama adalah perjalanan tanpa akhir. Selama neshama seseorang masih mengalami peningkatan, maka perjalanannya belum selesai. Itu maksudnya, Kafirin. Sebaliknya, ketika neshama seseorang tidak lagi mengalami peningkatan, maka perjalanannya berakhir. Ya, ini kan metafor, Kafirin. Apa benar perjalanannya berakhir? Tapi kira-kira bahasa metaforanya seperti itu. Ia membuat seorang itu berakhir atau tidak, Kafirin, itu tergantung dari neshamanya. Kalau neshama seseorang dia masih terus meningkat, berarti perjalanannya belum berakhir. Sebaliknya, ketika neshama seseorang tidak lagi mengalami peningkatan, maka perjalanannya berakhir. Bahkan ada pengajaran Khazal yang luar biasa, Kafirin. Ketika seseorang yang taat dengan mitzvah, dia meninggal, Kafirin, berarti neshamanya udah nggak bisa maju lagi. Karena dia hanya bisa melakukan mitzvot ketika dia hidup. Benar kan begitu kan, Kafirin, ya? Hanya ketika dia masih hidup, dia bisa melakukan mitzvot. Selama dia melakukan mitzvot, dia terus dikuduskan dan neshamanya terus step forward, terus melangkah maju, terus di upgrade. Tetapi ketika dia meninggal, dia tidak bisa lagi melakukan mitzvot. Namun Khazal menjelaskan begini, Kafirin. Ketika seseorang yang taat kepada mitzvot dia meninggal, maka putranya Kafirin, anak laki-laki, anak pria, maka putranya yang masih hidup, ketika putranya setia melakukan mitzvot di olam haze ini, mitzvot yang dilakukan prianya itu berpengaruh terhadap neshamanya di olam haba. Dia masih bisa mengalami peningkatan di olam haba oleh merit dari putranya yang di olam haba, yang di olam haze ini masih hidup, dia melakukan mitzvot. Jadi ketika seseorang sudah meninggal pun, Kafirin, tidak berarti bahwa neshamanya udah selesai. Maka sebenarnya nggak ada tuh akhir perjalanan. Itu yang luar biasa, Kafirin. Makanya kenapa putra itu penting. Anak laki-laki itu penting. Ketika seorang putra dia melakukan mitzvot, dia rajin melakukan mitzvot di dunia ini, itu juga mempengaruhi neshama orang tuanya sudah meninggal di olam haba, dan neshama tetap bisa meningkat. Makanya kenapa dikatakan orang benar sekalipun dia sudah mati secara fisik, tapi dia dianggap masih hidup. Tapi orang fasik sekalipun dia masih hidup, dia dianggap sudah mati. Karena apa, Kafirin? Ketika dia hidup tapi neshamanya sudah stuck, neshamanya sudah nggak meningkat, ya dia dianggap mati. Itu makna dari perjalanannya berakhir. Bukan berarti dia mati, Kafirin. Tapi itulah, ketika dia masih hidup pun, ya dia dianggap sudah mati. Karena apa? Karena neshamanya tidak meningkat. Tapi seorang sadi ketika sekalipun dia sudah mati, tapi dia dianggap masih hidup. Ini gambarannya, Kafirin. Nah, oleh sebab itu, Kafirin, dengan gambaran ini, kita mendapat pemahaman seperti ini. 40 tahun mengembara di padang belantara bukanlah akhir dari perjalanan.
40 tahun mengembara di padang belantara bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan kesempatan kedua untuk tesufa dan merektifikasi semua kerusakan yang pernah dibuat oleh seseorang. Hasem tidak begitu kejam, kafirim, untuk membinasakan seseorang. Hasem memberikan kesempatan. Hasem putar 40 tahun. Kesempatan untuk mereka tesufa, untuk mereka bertobat, untuk mereka merektifikasi apa yang sudah mereka rusak. Dikasih kesempatan, kafirim. Jadi 40 tahun mengembara di padang belantara itu bukan akhir perjalanan, tapi kesempatan kedua. Dan yang lebih luar biasa lagi, kafirim, perjalanan memasuki Eret Israel juga bukanlah akhir perjalanan, melainkan apa, kafirim? Sebuah peluang besar untuk meningkatkan neshama. Di sini kita berbicara tentang perjalanan, kafirim. Perhatikan, kita berbicara tentang perjalanan. Ini sesuai dengan bukunya Rabbi Shapira, The Rivka Remnant. Itu berbicara tentang perjalanan, kafirim. Ya, perjalanan yang bisa lama, perjalanan yang bisa cepat, perjalanan yang bisa setahun, perjalanan bisa sehari. Tapi tetap berbicara soal perjalanan. Perjalanan berbicara soal proses, kafirim. Dan ini yang luar biasa, perjalanan memasuki Eret Israel itu bukan akhir perjalanan, melainkan sebuah peluang besar untuk meningkatkan neshama. Nah, peluang besar ini, kafirim, inilah gambaran dari dicangkokkan ke rumah Israel. Dicangkokkan ke rumah Israel itu berbicara sebuah peluang besar untuk apa, kafirim? Untuk meningkatkan neshama kita dalam upaya mencapai kesempurnaan, mencapai fullness kita bersama rumah Israel. Artinya begini, kafirim, tanpa rumah Israel, tanpa dicangkokkan ke dalam rumah Israel, kita tidak akan bisa mengalami fullness. Sekali lagi, tanpa dicangkokkan ke rumah Israel, kita tidak akan pernah bisa mengalami fullness. Kesempurnaan kita tidak akan pernah terjadi. Nah, sekarang kita mau melihat 3 parashot yang sudah kita belajar, kafirim. Ya, karena kalau kafirim melihat pembahasan saya dari Naso, Bahaloteha sampai Selah, itu mirip-mirip semuanya. Ada kesinambungannya, kafirim. Dan memang seperti itu, ada kesinambungannya. Dan kita mau melihat satu persatu sekarang, kawan. Secara singkat saja. Naso, Bahaloteha, dan sekarang Selah. Di parasat Naso, kita belajar tentang Zehut. Ya, Khaverim yang ikut pembahasan ini pasti ingat. Kita bicara tentang Zehut dan prinsip kerajaan. Di dalam perjalanan Neshama Avram Avinu bersama Sarah Imanu, mereka telah melewati 10 ujian dan menghasilkan neshamot. Ini penting nih, kawan, menghasilkan neshamot. Seperti ditulis dalam Beresit 12 ayat 5. Ini penting nih, kawan. Ya, bukan saja berbicara tentang 10 ujian yang dialami oleh Avram Avinu, ya, tapi juga berbicara tentang menghasilkan jiwa-jiwa. Kejadian 12 ayat 5, Beresit 12 ayat 5 menulis begini. Abram, masih namanya Abram dan Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ini ayatnya, kafirim. Dan penjelasan dari Avodah Zarah dari Talmud Masehat Avodah Zarah dikatakan begini. Periode waktu 2000 tahun Torah dihitung dari waktu ketika dinyatakan tentang Abram dan Sarah dan jiwa-jiwa yang mereka peroleh di Haran. Hashem menetapkan
periode 2000 tahun Torah itu ketika Abram dan Sarah mengkonversi orang-orang yang tidak menyembah kepada Hasem, orang-orang yang menyembah kepada berhala. Mereka bawa untuk menyembah kepada Hasem, mereka bawa di dalam naungan Shekinahnya Hasem. Yang ditafsirkan oleh orang bijak Yahudi mengacu pada pria dan wanita yang dibawa lebih dekat ke Torah oleh Abram dan Sarah. Oleh karena itu pada titik inilah Torah mulai menyebar ke seluruh dunia. Ketika Hasem memberikan tugas penting kepada Noah, Noah tidak membawa satu manusia pun. Noah hanya menyelamatkan hewan. Sehingga jasanya Noah, meritnya Noah itu hanya berpengaruh pada hewan. Tetapi ketika Avram Avinu dan Sarah Imanu membawa banyak pria dan wanita dekat kepada Torah, meritnya mereka, zechutnya mereka lebih besar, kafirin. Dan melalui Abram dan Sarah, sebuah peluang besar. Lihat kafirin, ada tulisan peluang besar lagi. Sama kafirin. Sama ketika seseorang dicangkokkan ke rumah Israel, itu adalah peluang besar. Nah, melalui Avram Avinu dan Sarah Imanu, sebuah peluang besar diberikan Elohim kepada bangsa-bangsa seperti dikatakan dalam Beresit 12 ayat 3. Dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dicangkokkan. Venivrehu akan dicangkokkan. Ini yang kita pelajari di Parasat Behalotecha tentang Zechut kafirim. Dan tadi Parasat Naso. Di Parasat Behalotecha kita belajar tentang keberhasilan mengidentifikasi identitas asli Yesua. Yesua adalah Torah yang hidup, terang yang sesungguhnya, terang Torah itu sendiri. Dalam perjalanannya menuju rumah Israel, Remnan membutuhkan Torah dan Mitzvot yang digambarkan dengan minyak dan pelita. Tanpa dua hal ini, tanpa kinerja dari Torah dan Mitzvot, perjalanan Remnan dipastikan tidak akan berhasil. Proses dicangkokkan ke rumah Israel membutuhkan Torah dan Mitzvot, dan tanpa kedua hal ini dipastikan bahwa proses pencangkokan tidak akan berhasil. Maksudnya begini, kafirin. Ketika kita tidak berhasil mengidentifikasi identitas asli dari Yesua, jangan pernah berpikir berhasil dicangkokkan ke rumah Israel. Loh, bukan kebalik Pak Bram. Kita dicangkokkan ke rumah Israel supaya kita bisa mengidentifikasi Yesua. Itu proses semua, kafirin. Itu proses. Lihat, ini bicara perjalanan. Keberhasilan kita dicangkokkan ke rumah Israel ketika kita berhasil mengidentifikasi identitas asli dari Yesua. Makanya kenapa kita membutuhkan Torah dan Mitzvot. Tanpa Torah dan Mitzvot kita tidak bisa mengidentifikasi Yesua secara benar. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi Yesua secara benar, kita tidak akan pernah bisa dicangkokkan ke rumah Israel. Pencangkokan bukan tindakan sekali jalan, melainkan sebuah proses, sebuah perjalanan, kafirin. Kafirin harusnya paham apa yang dikatakan More Andre. Kita bukan mencari secari kertas, itu instan. Saya nggak tulis instan sini, tapi saya tulis bahasanya sekali jalan. Pencangkokan itu bukan sekali jalan, kawan, bukan instan. Proses.
proses yang kita nggak tahu itu bisa cepat bisa lambat, Kak Firman. Tergantung dari bagaimana kemampuan kita mengidentifikasi kebenaran. Makanya kenapa Rabi Sapira benar-benar zealous di dalam hal ini. Apa yang dibicarakan Rabi Sapira hari-hari ini adalah pemulihan para remnant. Kalian melihat ayatnya. Hit Galut, Wahyu 3:11 mengatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini proses loh, kalian. Pegang apa yang ada pada kita, ini bicara proses. Supaya apa? Kalau kita sukses di dalam hal ini, kita akan dicangkokkan. Semua akan dikonversi ketika Mesias datang. Makanya penting. Makanya ada hubungan naso. Ya, di naso melalui zechut kita bisa dicangkokkan lewat Abraham Avinu. Tetapi proses pencangkukan itu ada perjalanan yang panjang. Kita harus bisa mengidentifikasi Yesua secara benar. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi Yesua secara benar, sulit untuk bisa dicangkokkan. Dan parasat selah sekarang ini, Khabirim, ini berbicara apa? Tunduk pada otoritas. Harus tunduk sama otoritas. Sekali lagi saya sampaikan bahasanya Rabi Sapira tadi. Bahkan jika Ishak salah, jika Yudaism salah, jika Yudaism tidak benar dalam interpretasi ini atau itu, tunduk pada otoritas dan interpretasi dari rumah Israel. Kenapa? Karena kesitulah saudara akan kembali. Artinya begini, Khafirim, kegagalan kita mengidentifikasi Yesua, kita akan ketendang keluar, Khafirim. Makanya selama kita tunduk pada otoritas yang mana? Tadi kita udah belajar. Otoritas mana yang saudara mau ikuti? Otoritas rumah Yakov, rumah Ishak, rumah Abraham, atau otoritas saudara sendiri? Nah, ketika kita tunduk pada otoritas dan interpretasi dari rumah Israel, kita akan tetap on the path. Kita akan tetap pada jalannya. Perjalanan kita akan terus berlanjut, Khafirim. Nah, ini kira-kira yang mau saya sampaikan. Dan di akhir dari pembahasan ini, Khafirim, di akhir dari parasat selah leka ini, kita belajar tentang sisit. Ayatnya itu ada di Bilangan 15 ayat 37 dan sampai 41 yang biasa kita baca ketika Shema Israel. Ini adalah bagian ketiga. Kan ada 3 bagian, Khafirim, ya. Ada Ve'ahavta, ada Vechaya, dan ada Vayomer. Vayomer ini adalah bagian ketiganya. Dan Khafirim lihat di baris kelima. Di baris kelima itu ada kata yang menyebutkan Va'asitem otam velotaturu. Khafirim lihat ini. Ya. Va'asitem otam velotaturu. Akhare levavchem v'akhare enechem asher atem zonim akharechem. Ada velotaturu. Kalau kita lihat di dalam parasat ini, Khafirim, dikatakan selah lecha anashim veyaturu. Ada kata yang sama. Ini berbicara tentang error minded. Sesuatu yang harus direktifikasi, Khafirim. Kenapa Hasem memerintahkan untuk membuat sisit di akhir dari parasa ini? Alasan Elohim memberikan mitzvah sisit adalah, maka sisit itu, apabila kamu melihatnya, akan mengingatkan kamu kepada segala mitzvot Elohim, kepada segala perintah Elohim, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Elohim.
Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Elokimu. Pertanyaan, ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan bodoh lah, Kak. Anggap ini pertanyaan bodoh. Kenapa Elohim nggak langsung menguduskan kita aja sih? Kan Elohim itu berkuasa luar biasa. Raja di atas segala raja, penguasa alam semesta. Kenapa kok Hasem gak langsung menguduskan kita saja? Nah, cara kerjanya bukan begitu. Prinsip kerajaannya bukan begitu, Kak Film. Saya sudah ajarkan di parasa-parasa sebelumnya. Torah itu kan kayak remedi. Hasem memberikan Torah supaya dengan Torah itu Hasem bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa bagi kita. Jadi, maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukannya segala perintah, melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Elokimu. Jadi sisit ini Khafirim, tujuan sisit ini adalah untuk mengingatkan orang Yahudi, mengingatkan kita semua akan mitzvotnya Hashem, mitzvotnya Elohim, mitzvotnya Hakadosh Baruch Hu, supaya kita taat melakukannya. Karena apa? Karena di dalam mitzvot itu tergantung semua kebaikan dari Hashem. Kita tidak bisa mengekstrak keluar kebaikan dari Hashem kecuali kita melakukan mitzvot itu, Kafir. Baru kita bisa mengekstrak semua kebaikan yang Hashem simpan di dalam setiap mitzvah yang Hashem berikan kepada Bani Israel melalui Mose. Nah, ini mengingatkan kepada para pengintai yang tidak ingin mengikuti Torahnya Hashem. Itu bahasanya David Hamelech. Mereka tidak mau mengikuti Toratnya Hashem. Diingatkan lagi Kak Firman. Ya. Jadi sisit ini bukan fashion sebenarnya Kak Firman. Ya. Sisit ini bukan fashion, tapi sisit ini adalah mitzvah. Ketika kita melihat sisit, kita ingat akan perintah Hashem. Bamidbar Raba, dan buatlah bagimu sisit. Ada 2 ayat ditaruh di dalam Bamidbar Raba ini Kafir. Yang pertama itu Mazmur 97 ayat 11 dikatakan terang telah ditaburkan untuk orang benar. Dan Yesaya 42 ayat 21, Hashem menginginkan pembenaran hambanya. Siapa ini hambanya Kafir? Dan kita tahu siapa ini hambanya. Ya, apa hubungannya sit-sit dengan terang, dengan hambanya? Ini semuanya ada di dalam parasa yang kita belajar Kafir. Dari Naso, Biahalotecha sampai Selah. Ya, terang. Terang itu apa? Kita sudah belajar terang itu Torah. Torah itu berhubungan dengan Mesias sebagai Torah yang hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Torah Kafir. Makanya dikatakan di sini, Hakadosh Baruch Hu menaburkan Torah dan mitzvot. Lihat Kafir. Terang telah ditaburkan untuk orang benar. Dan dikatakan Hakadosh Baruch Hu menaburkan Torah dan mitzvot agar orang-orang Yahudi mewarisinya untuk kehidupan di dunia yang akan datang. Tanpa Mesias. Lihat Kafirim. Kenapa Yesaya 42 ditaruh di sini? Tanpa Mesias yang adalah Torah, kinerja dari Torah dan mitzvot ini Kafirim, orang-orang Yahudi tidak bisa mewarisi kehidupan di dunia yang akan datang, termasuk kita. Makanya Hakadosh Baruch Hu menaburkan Torah dan mitzvot yang disempurnakan di dalam pribadi Mesias, yang membuat orang-orang Yahudi dan kita semua akan mewarisi kehidupan di dunia yang akan datang. Dan Hashem tidak meninggalkan apapun di dunia tanpa memberikan mitzvah tentang hal itu kepada orang-orang Yahudi. Maka sekalipun Kafirim itu nggak populer, itu nggak heboh, nggak hebat, tapi itulah yang bisa menguduskan kita dan membuat kita bisa mewarisi
olam haba. Dan kita lihat dari penine halakha. Ini terakhir Hafirim ya. Dalam paragraf ketiga Vayomer, ya, yang pertama itu adalah Ve'ahavta, yang kedua Ve'haya. Nah, paragraf ketiga adalah Vayomer, bilangan 15 ayat 37-41. Mitzvah dari sisi dijelaskan. Perintah ini memiliki manfaat khusus karena sisit memiliki kekuatan untuk mengingatkan kita tentang semua mitzvot dan menginspirasi kita untuk memenuhinya. Seperti yang dikatakan, dan kamu harus mengingat semua mitzvot Adonai dan kamu harus melakukannya. Sebagai indikasinya, mitzvah sisit hanya dapat dilakukan pada siang hari dan tidak pada malam hari. Karena siang hari mengingatkan kita pada wahyu yang jelas dari firman Hashem di dunia. Siang berbicara tentang Torah. Kita sudah belajar itu di Parasat Bahalotika. Siang itu berbicara tentang Torah, tentang mitzvot. Makanya ketika melihat sisit di siang hari itu mengingatkan tentang Torah dan mitzvot yang merupakan terang, merupakan cahaya. Dengan mengungkapkan cahaya mitzvot dan mengingatnya, kita memiliki kekuatan untuk mengatasi yetzer hara kita. Seperti dikatakan, dan kamu tidak akan menuruti hati dan matamu, setelah itu kamu tersesat. Penutup dari paragraf tersebut menceritakan tentang Eksodus dari Mesir, di mana kita diperintahkan untuk mengingatnya baik siang maupun malam. Sama seperti sisit yang mengungkapkan cahaya dari semua mitzvot, demikian juga Eksodus membuktikan kepada kita bahwa ada seorang pemimpin di dunia ini dan bahwa bangsa Israel dipilih untuk mengungkapkan firman-Nya. Ini otoritasnya, Kak Firim. Untuk menyatakan Toratnya Hashem. Dan yang terakhir, Kak Firim, dari Likutei Etsot. Mitzvah sisit adalah manifestasi dari kedaulatan Elohim. Inilah otoritasnya, Kak Firim. Melalui itu, supremasi kekuatan sisi lain dihancurkan. Dan biarlah melalui pembahasan Parasat Selach Lecha pada sahabat ini, Hafirim, menguatkan, meneguhkan kita untuk kita benar-benar tunduk pada otoritas yang benar. Sehingga otoritas itu akan menguatkan kita, meneguhkan kita untuk kita kuat di dalam perjalanan kita untuk dicangkokkan ke rumah Israel. Sehingga kita mampu melangkah, mampu berjalan bersama-sama secara komunitas, juga bersama dengan Kol Israel untuk membawa Mesias, memperkenalkan Mesias, menjustifikasi Mesias sebagai sang mempelai. Kiranya Hashem memberkati kita semua. Saya berdoa kiranya Hashem memberkati saudara semua. Hashem memberikan hikmat, Hashem memberikan pencerahan, dan Hashem memberikan kelimpahan kepada saudara semua. Amin. Sahabat Salam.